Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu masih di penjelasan atau di tafsir surah Al-Imran ayat 18 sampai dengan 20 pada bagian kedua ini, di mana pada paragraf ini diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahbah Suhaili, yaitu Asy-Syahadah biwahdaniyatillah, pernyataan kesaksian tentang keesaan Allah Ta'ala wa qiyamuhu bil adl, serta penegakan keadilan wa nahuddin al-maqbul indallah, juga jenis agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-Islam. Syahidallahu, Allah bersaksi, Allah menyatakan, annahu, bahwasanya, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut untuk disembah illahu, kecuali Allah, wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan juga para ulama, qaiman bil qist, melaksanakan dengan adil. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah, al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Wa makhtalafal ladzina, dan tidaklah berselisih orang-orang yang utul kitab, diberikan Alkitab, illa min ba'di, kecuali sesudah ma ja'ahumul ilm, datang kepada mereka ilmu, bagian bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang kufur dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya atau perhitungannya. Fa in hajuka, maka apabila mereka mendebatmu, faqul aslamtu, maka katakanlah aku berserah diri, wajahku lillahi, kepada Allah, wa manittaba'an, dan begitu pula orang yang mengikutiku. Waqul, katakanlah lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberikan Alkitab, wal ummiyina, dan orang-orang yang ummi, a-aslamtum, apakah kalian berserah diri atau kalian masuk Islam? Fa in aslamu, maka apabila kalian masuk Islam, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah, fa in aslamu, apabila mereka masuk Islam, faqad ihtadaw, mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan apabila mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, maka sesungguhnya tugasmu wahai Muhammad adalah hanya menyampaikan. Allahu basirun bil ibad, dan Allah maha melihat kepada para hambanya. Jemaah sekalian, di dalam penjelasan Tafsirul Bayan yang sudah kita bahas bagian, kita teruskan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang agama yang diridhoi untuk para hambanya dari sejak awal penciptaan sampai datangnya hari kiamat, yaitu Islam, tidak yang lainnya. Ini merupakan pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada agama yang dia terima di sisinya kecuali Islam. Islam yaitu mengikuti seluruh para rasul
dan risalah yang mereka bawa di setiap waktu dan tempat hingga ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kesamaan ya. Ada wahdatul risalah, kesamaan risalah semua rasul karena adanya wahdatul khaliq, kesamaan pencipta. Semua dunia dan segala isinya termasuk kita manusia di dalamnya adalah ciptaan Allah. Maka tidak ada pilihan kepada ciptaan Allah untuk memilih aturan yang bukan dari aturan Allah Ta'ala. Semua Rasul itu sama misinya, yaitu misi Tauhid La ilaha illallah. Sama semuanya, hanya perbedaan dari sisi furu'iyah saja. Dengan kata lain, Islam adalah mengikuti dan beriman kepada semua agama dan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena meskipun apa yang dibawa oleh para rasul berbeda di dalam masalah-masalah yang bersifat cabang atau tidak inti, namun di dalam masalah yang bersifat inti atau prinsip, yaitu ajaran tauhid, tentang ketundukan, kepasrahan, dan adil dalam segala hal, tidak ada perbedaan sedikit pun di antara mereka. Di masalah akidah ya, masalah akidah dan akhlak, moral itu sama semuanya yang dibawa oleh semua nabi dan rasul dengan yang dibawa oleh nabi kita Muhammad SAW. Yang berbeda dari sisi ibadah ya, fikih ibadahnya, kemudian muamalahnya, hukum-hukumnya, syariatnya itu ada perbedaan. Maka barang siapa yang meninggal dunia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama selain yang dibawa oleh beliau, maka agamanya tidak diterima. Artinya siapa yang tidak masuk Islam, maka tidak diterima akidahnya, tidak diterima keyakinannya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat Surah Al-Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Falan, ada harfu nasab yang maknanya lan itu lebih menguatkan ya daripada la ya. Kalau la itu tidak, kalau lan itu sekali-kali tidak, selamanya. Lan yukbal, tidak diterima minhu darinya, dari orang yang memeluk selain Islam tadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Karena dia tidak memeluk Islam, dia merasa sudah memiliki keyakinan, sudah merasa menjadi orang baik. Ada yang berkomentar, yang penting dalam bermuamalah baik, walaupun tidak sholat tidak masalah. Nah, itu keyakinan yang salah ya. Jadi dia bermuamalah kepada manusia itu menjaga, tapi mengapa muamalahnya dengan Allah Ta'ala yang sholat adalah merupakan perintah Allah, kewajiban dari Allah, justru dia tinggalkan? Itu berarti tidak adil ya, tidak proporsional, dan tidak tidak memiliki kejujuran ya. Dia adalah orang yang zalim. Kemudian makna Islam adalah sejahtera dan damai, juga bisa bermakna pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam sebuah ayat Surat An-Nisa 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya, menjadi kesayangannya. Sebagaimana ada hadis, ittakhadani
Allahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila atau kama qala. Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim adalah khalil sebagai kekasih. Bahkan Nabi Ibrahim ini diantara julukannya adalah Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Ta'ala. Jadi di sini ada kata-kata mimman aslama, daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah Ta'ala, yang wahwa muhsin, dan dia mengerjakan kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama Ibrahim disebut agama yang hanif atau disebut Hanafiyah, yaitu agama yang lurus, yang mana pada saat Nabi Muhammad SAW diutus atau sebelumnya ya, pada saat masa-masa beliau sebelum diutus jadi seorang rasul, ada sebagian masyarakat Arab yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama yang lurus, yang tidak menyembah kepada berhala, tidak menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Itu ada sebagian yang memiliki keyakinan seperti itu. Jemaah sekalian, diturunkannya agama ini memiliki dua tujuan, yaitu pertama, meluruskan dan membenarkan akidah serta pengesaan kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah memperbaiki jiwa agar memiliki niat yang ikhlas dan tulus hanya karena Allah Ta'ala dan untuk manusia, serta dengan amal soleh. Jadi inilah agama ini diturunkan dalam rangka untuk fokus dalam rangka memperbaiki akidah manusia, dan juga di samping itu memperbaiki jiwa. Ada proses tazkiyatun nufus, perbaikan jiwa atau pensucian jiwa-jiwa manusia, supaya niatnya ikhlas karena Allah saja, bukan untuk manusia. Kemudian Allah menjelaskan bahwa ahlu kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini berselisih tidak lain setelah bukti dan dalil-dalil dibeberkan kepada mereka dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab kepada mereka. Allah juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemungkas, penutup para nabi. Beliaulah Nabi yang dijanjikan akan diutus, yang merupakan berita gembira bagi mereka. Jadi itulah terutama para ulama dari orang-orang Yahudi ataupun Nasrani sudah mengetahui berita tentang datangnya Nabi akhir zaman, sudah disampaikan lewat isyarat-isyarat dalam kitab-kitab mereka. Namun pada akhirnya sebagian, bahkan sebagian besar mereka menolak kedatangan Nabi akhir zaman ini. Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil itu mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Mereka tahu kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mau masuk Islam. Mereka menyembunyikan dalam hatinya, tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh beliau. Sehingga mereka ini terpecah belah menjadi banyak kelompok dan aliran yang saling membunuh di antara mereka dalam masalah agama. Dan mereka berselisih pendapat tentang Muhammad SAW setelah datang kepada mereka pengetahuan yang sampai kepada derajat yakin akan kenabian Muhammad SAW, dan bahwa agama adalah satu yang tidak ada alasan sedikit pun untuk berselisih tentangnya, kecuali disebabkan perasaan dengki dan hasad. Perselisihan yang terjadi di antara mereka seputar diri Nabi Muhammad adalah dikarenakan kedengkian dan kezaliman yang ada pada diri mereka, dan terjadi di antara mereka
serta kecintaan kepada dunia dan segala isinya. Mereka tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad bukan dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan Bani Israel, tapi keturunan dari Nabi Ismail. Inilah yang menyebabkan mereka memiliki sifat dengki dan hasad atau iri. Intinya adalah bahwa perselisihan mereka di dalam masalah pokok agama yang benar dan di dalam masalah kenabian Muhammad SAW disebabkan oleh perasaan saling mendengki, membenci, dan saling memusuhi di antara mereka. Sehingga sebagian dari mereka menolak segala ucapan dan perbuatan sebagian yang lain, meskipun itu adalah benar. Kemudian Allah Ta'ala mengancam, barang siapa yang mengingkari ayat-ayat kauniyah Allah Ta'ala yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri dan di dalam alam semesta ini, serta mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya yang menuntut untuk berpegang teguh kepada agama yang benar. Jadi ada kesatuan ayat adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada ayat-ayat kauniyah yang tersebar luas di alam raya, itu adalah sebagai burhan, sebagai merupakan pernyataan dan bukti. Sementara ayat-ayat qauliyah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim itu sebagai dalilnya, sebagai hujjah atau sebagai alasannya. Antara ayat qauliyah dan kauniyah ini terdapat kesatuan, menunjukkan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menegaskan bahwa agama yang benar adalah satu, maka dia akan memberikan balasan kepadanya atas hal itu, menghukumnya atas pendustaan dirinya terhadap ayat-ayat kauniyah dan qauliyah Allah Ta'ala, serta pembangkangan dirinya terhadap kitabnya. Kemudian Allah menghentikan dan mengakhiri perdebatan yang dilakukan oleh ahlu kitab dan yang lainnya di dalam masalah tauhid. Maka Allah berfirman yang artinya, wahai Muhammad, jika ahlu kitab atau yang lainnya mendebat dirimu dalam masalah tauhid, maka katakanlah saja kepada mereka, aku tulus ikhlas di dalam ibadahku hanya karena Allah Ta'ala semata, tiada sekutu baginya, dan dia tidak pula memiliki anak dan istri. Jadi tidak perlu ditanggapi, karena Rasul kita ini hanya menyampaikan al-balagh, menyampaikan hidayah itu adalah murni milik Allah Ta'ala. Walaupun berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang tersebut, apakah ahlu kitab ataukah orang-orang musyrik pada umumnya, tapi kalau Allah belum memberikan hidayah, ya tidak masuk Islam. Jadi tidak boleh berputus asa dalam masalah itu. Ini adalah prinsipku dan prinsip orang-orang yang mengikutiku, yaitu orang-orang mukmin. Hal ini seperti yang difirmankan Allah Ta'ala dalam sebuah ayat, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108 ya. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah ala basirah, atas ilmu dan keyakinan. Jadi dakwah itu harus kita sampaikan ala basirah, kita tidak boleh ragu-ragu dengan dakwah kita. Kita meyakini bahwa apa yang kita ikuti itu adalah Islam yang benar. Yang kita ikuti adalah model akidah yang benar. Yang kita ikuti adalah model fikih yang benar, model ibadah muamalah yang benar, yaitu ala basirah, ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Apabila kita berdakwah di jalan Islam, di jalan kebenaran, maka kita adalah para pengikut Rasulullah SAW. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maksudnya Allah dan aku tiadalah termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian karena tidak ada manfaatnya sama sekali berdebat dengan orang-orang seperti mereka setelah tegaknya dalil dan bukti-bukti akan wujud Allah dan keesaannya, serta yang telah menegaskan batilnya kesesatan-kesesatan para kaum yang sesat. Kemudian Allah berfirman kepada hamba sekaligus Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna memerintahkan kepada beliau
agar mengajak ahlu kitab dan kaum musyrik Arab kepada jalan dan agama beliau, masuk ke dalam syariat beliau dan mengikuti apa yang beliau diutus untuk membawanya. Katakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam Islam serta mengingkari apa yang diturunkan. Jika mereka masuk Islam, maka berarti mereka telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus dan meninggalkan kesesatan. Namun jika mereka berpaling, maka tidak akan ada sesuatu yang merugikan bagi dirimu. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan saja. Kalaupun mereka tidak ada yang menerima risalah Islam, tidak ada ruginya ya. Dalam sebuah hadis di runtutan hadis arba'in ya, seandainya seluruh makhluk kufur ya, syirik kepada Allah sama sekali, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala. Kebalikannya, kalau seluruh manusia beribadah kepada Allah, itu juga tidak menambah kekuasaan Allah. Jadi ibadah adalah kebutuhan manusia. Kita sendiri yang membutuhkan ibadah itu, yang dengannya lah Allah Ta'ala akan memberikan segala yang kita butuhkan ya. Allah akan menuruti, memberikan apa yang kita minta. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan para hambanya, Maha mengetahui akan siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan siapa yang berhak mendapatkan kesesatan. Untuk selanjutnya dia akan membuat perhitungan dan memberikan balasan kepada mereka ya. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Itu adalah prerogatif, hak prerogatif Allah Ta'ala, yaitu hidayah yang mengantarkan kita kepada kebenaran, kepada taufik, kepada petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Itu adalah milik Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Thalib saat itu. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jamaah sekalian, kalau kita lihat dari latar belakang bahasa, makna Islam ini secara bahasa, kalau kita bandingkan berbeda dengan agama lain yang berasal dari nama tempat atau nama penyebarnya atau lainnya. Jadi seolah-olah kalau agama lain itu identik dengan pembawanya siapa ya. Nasrani itu dari daerah Nazaret, tempat kelahiran Isa alaihissalam. Sedangkan agama Buddha itu namanya dari pendirinya, yaitu si Buddha Gautama. Kemudian Hindu itu dari negeri India, Al-Hind ya, bahasa Arab India adalah Al-Hind. Nah, jadi identik dengan nama-nama, apakah nama tempat kelahiran, nama tokohnya. Kemudian Yahudi adalah dari nama Yahuda, salah satu putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah yang diberi gelar Israel ya. Jadi salah satu putranya di antara 12 putranya ada yang bernama Yahuda. Dialah yang merupakan nasab ya, daripada Bani Israel yang sampai akhirnya kepada Nabi Yakub dari istri yang bernama Laya, sepupu Nabi Yakub dari ibunya. Nah, adapun Islam ini bukan karena latar belakang tempatnya, bukan karena siapa nabinya. Islam ini berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki banyak arti, yang menunjukkan identitas dari nama Islam itu sendiri, yang kurang lebih makna al-Islam itu secara bahasa dan juga apabila kita korelasikan dengan secara istilah, inilah makna-makna Islam. Yang pertama adalah Islamul wajhi, mengislamkan wajah, artinya menyerahkan ya, wajah kita, totalitas diri kita itu kita totalitas kepada Allah Ta'ala. Al-istislam adalah penyerahan diri. As-salamatu artinya adalah kesejahteraan. Kemudian as-salamu itu adalah bisa bermakna kesejahteraan, keselamatan juga. As-silmu adalah bisa bermakna kedamaian. Nah, jadi makna-makna yang terkandung dalam
kata-kata al-Islam ini menggambarkan sebuah nama yang sangat indah. Nama-nama yang memiliki arti yang sangat identik dengan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan yang kita perlukan di dunia sampai di akhirat. Itulah kalimatul Islam yang bisa bermakna al-khudu'. Al-khudu' itu adalah artinya ketundukan. Kemudian juga bisa bermakna wahyun ilahiyun. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dinul anbiya wal mursalin. Islam adalah agama para nabi dan para rasul. Yang sudah kita sebutkan tadi, ada kesamaan risalah antara para nabi dan rasul. Dan Islam itu juga merupakan ahkamullah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum adalah aturan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia supaya tidak tersesat dan tidak kacau dalam hal persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Kemudian al-Islam juga merupakan as-siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Dan yang terakhir adalah salamatud dunya wal akhirah, keselamatan dunia dan akhirat. Apabila kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka jalan yang kita tempuh satu-satunya adalah al-Islam. Jadi dari makna secara bahasa, kemudian secara istilah ringkas seperti inilah, maka al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Tidak ada agama lain yang melebihi ketinggiannya, kesempurnaannya, kebaikannya seperti yang ada dalam Islam. Maka apabila kita ingin mendapatkan ketinggian, maka kita wajib untuk membela Islam ini. Membela ketinggian Islam berarti kita mendapatkan ketinggian derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah jalan yang lurus atau yang disebut dengan sirat mustaqim, jalan yang selamat sampai ke surganya Allah Ta'ala. Suatu saat Rasulullah SAW pernah membuat sebuah garis lurus, kemudian di sisi kanan kirinya ada garis-garis lain yang menyimpang. Sambil beliau membaca Al-An'am 153, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jadi beliau seolah-olah seperti ini gambarannya, ada garis yang lurus, maka di kanan kiri itu ada persimpangan yang menyeru kepada neraka jahanam, abwab tu'ad min abwabi jahannam, para penyeru ke neraka jahanam, yaitu menyeru kepada tempat-tempat, ya, ini di ujung itu ya, ada anak panah, setiap ujung gang, kalau ibarat ini adalah jalan yang lurus, kanan kiri ada gang belok kanan, ada yang belok kiri, maka di setiap ujungnya itu ada iklannya atau ada penyerunya atau ada guide-nya masing-masing yang mengarahkan kepada neraka jahanam. Maka kita harus berhati-hati ya, setiap persimpangan ini ada penyeru. Kalau kita tidak istiqomah, maka akan mengikuti segala seruan tersebut. Maka kita terus berdoa ya dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus, yaitu Islam itu sendiri. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 69. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Yaitu wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang mendapat nikmat yang lurus jalannya itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang soleh. Itulah yang kita ikuti ya, yang kita jadikan qudwah dalam hidup kita. Kemudian berikutnya adalah tentang fikih kehidupan atau tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam 3 ayat ini ya.
Tema ayat yang ke-18 adalah tentang penegasan akan keesaan Allah Ta'ala, yaitu Tauhid ya. Dengan dalil dan bukti-bukti kauniyah alam yang Allah tampakkan di dalam jagat raya pada diri manusia dan di dalam penurunan ayat-ayat syariah. Di dalam diri kita itu ada banyak bukti kekuasaan Allah. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidakkah kalian mencernanya, mengamatinya, bagaimana kuasa Allah Ta'ala dalam diri kita manusia yang seandainya ada satu nikmat dicabut, nikmat mata, nikmat pencernaan, nikmat salah satu saja, maka susah ya untuk bisa menikmati segala nikmat Allah yang ada dalam makanan misalnya atau di yang lain-lainnya, yang itu sangat mahal harganya, perawatannya, kalau kita sakit itu terapinya atau pengobatannya juga sangat mahal ya. Maka mari kita bersama-sama untuk melihat kembali kepada diri kita semuanya, yang itu ada kekuasaan Allah Ta'ala, ada ayat-ayat kauniyah yang ada dalam diri kita semuanya. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menjelaskan dan menyatakan akan hal ini yang sudah kita singgung. Yang ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau menyampaikan ayat ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan kemuliaan serta keutamaan orang-orang yang berilmu. Karena seandainya ada orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu, maka tentunya Allah akan menyebutkan mereka bersamaan dengan orang-orang dengan asmanya, dengan penyebutan asmanya. Dan para malaikat seperti disebutkannya para ulama bersama dengan penyebutan asma Allah dan para malaikat. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu menambah ilmu dengan firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Jadi sebagaimana yang ada di dalam ayat 18 ya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi antara Allah, antara malaikatnya dan para ulama ini fiilnya sama ya, yaitu syahidah. Mereka semuanya bersaksi. Allah menyatakan, Allah bersaksi, para malaikat juga menyatakan, dan ulul ilmi, ulama juga sama. Maka di sini Imam Qurtubi menyampaikan ya, seandainya ada orang yang lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu, maka Allah akan menyebutkan mereka bersamaan dengan namanya dan para malaikatnya dan para ulama. Ternyata tidak ada yang lainnya, hanya ulul ilmi saja di antara manusia yang disebutkan. Maka ini adalah menunjukkan tentang eksistensi kedudukan ulul ilmi, yaitu para ulama. Dan Nabi sendiri diperintahkan di dalam surat Toha ayat 114 ini ya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Zat yang menciptakanku, yang menghidupkanku, yang memeliharaku. Itu kata-kata rububiyah ya. Jadi ada tauhid rububiyah di sini. Kita berdoa, kita disuruh untuk berdoa sebagaimana Nabi juga berdoa seperti ini. Ini adalah merupakan doktrin ataupun perintah dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Rabbi zidni, ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku, yaitu ilmu. Para ulama ahli tafsir menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah diperintahkan untuk menambah sisi yang lainnya. Allah tidak memerintahkan Rabbi zidni malan misalnya, ya Allah tambahkanlah harta kepadaku, atau Rabbi zidni mulkan, ya Allah tambahkanlah kepadaku kekuasaan misalnya. Apalagi Rabbi zidni zaujatan, ya nggak ada ya. Ya Allah tambahkanlah istri, itu nggak ada ya. Nah, jadi yang ada itu adalah Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Menurut Al-Kisah, riwayat, Nabi Sulaiman itu diberikan tawaran oleh Allah Ta'ala antara kerajaan, kekuasaan, dan ilmu. Maka beliau memilih ilmu. Nah, yang dengan ilmu lah justru Allah memberikan kerajaan, walaupun sebenarnya kerajaannya terwarisi dari ayahnya, yaitu Nabi Daud ya.
Nabi Daud mewarisi dari Taulut. Nabi Daud itu adalah orang yang sederhana. Taulut juga aslinya demikian, tapi ditunjuk sebagai raja, terpilih sebagai raja saat itu. Jadi dari Taulut kemudian ke Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini mendapatkan kerajaan dari ayahnya, tapi dengan sifat dan juga keilmuan yang dimiliki Nabi Sulaiman, itu beliau bisa mengelolanya sampai berkembang secara luas ya. Dan ada sebuah hikmah yang luar biasa ya, diambil dari cerita Nabi Sulaiman ini pada saat beliau dalam kondisi yang lemah. Jadi pada saat beliau sudah menjadi raja mewarisi dari ayahnya, itu Allah memberikan ujian supaya Nabi Sulaiman ini selalu tawadhu ya, dan menjaga dirinya dengan sakit yang luar biasa parahnya. Ketika didatangkan, diobati kemana-mana, tidak ada satu tabib pun yang bisa memberikan obat kepada Nabi Sulaiman. Jadi sakit yang sangat parah, bahkan ketika duduk di atas kursi itu seperti orang yang tidak bernyawa, dalam kondisi yang seperti jasad tanpa ruh. Itulah kondisi Nabi Sulaiman yang luar biasa parahnya. Namun yang perlu kita ambil pelajaran adalah pada saat Nabi Sulaiman dalam kondisi yang sangat parah seperti itu, di antara doa yang disampaikan itu adalah doa kekuasaan luar biasa ya. Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak pernah didapatkan oleh generasi sesudahku. Itu didoakan oleh Sulaiman pada saat kondisi tubuhnya lemah, tidak bisa bergerak. Itu doanya seperti itu. Nah, itulah pelajaran bagi kita ya. Optimisme itu harus selalu kita jaga. Dalam kondisi kita mungkin terpuruk, dalam kondisi kita fisik kita sakit, banyak sekali cobaan, justru ada doa-doa optimisme yang dengan itulah Allah mendengar ya. Ketika kita dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang tidak berdaya, dan kita berdoa secara khusyuk, justru itulah doa-doa kita dengar dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah ya hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya kalau Nabi Sulaiman minta mulkan la yang bagi, minta kerajaan yang memang tidak ada yang menyamai sesudah Nabi Sulaiman ini. Tidak ada satupun raja di dunia yang menyamai kekuasaan Nabi Sulaiman. Kalau Rasul kita itu minta ini, Rabbi zidni ilma, berikanlah tambahan kepadaku ilmu ya Allah. Nah, ilmu apa? Ya ilmu tentang masalah syariah, ilmu yang wajib secara aini atau fardu ain adalah ilmu syar'i, adapun fardu kifayah adalah ilmu-ilmu kauniyah yang sifatnya kaitannya dengan alam raya. Dalam kitab As-Sunan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ini bersabda, yaitu ini yang kanan dulu ya, wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang melanjutkan risalah kenabian. Nabi sudah terakhir, sudah berakhir. Tidak ada nabi setelah Rasul kita sudah meninggal, maka tidak ada kenabian. Yang ada itu adalah para ulama generasi sesudahnya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar dan juga tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan uang. Wa innama warathul ilm, mereka ini memberikan warisan berupa ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut berupa ilmu, maka dia telah mengambil dengan bagian yang banyak. Artinya dia telah bisa memanfaatkan warisan yang ditinggalkan oleh para nabi, itu adalah ilmu ya. Jadi para nabi tidak mewariskan uang. Kalau uang ini bisa berakhir atau bisa selesai, bisa hilang apabila tidak dikelola dengan baik. Di antara khalifah yang bisa kita ambil pelajarannya, di antara khilafah Bani Abbasiyah ataupun Umayyah, itu yang tidak meninggalkan apa-apa untuk generasi sesudahnya, di antaranya adalah ada Umar bin Abdul Aziz. Itu tidak meninggalkan warisan berupa uang kepada putra-putranya,
tapi mereka bisa survive dan menjadi orang-orang sukses. Kebalikannya ada khalifah lain, ada khalifah al-walid dan yang lainnya itu meninggalkan harta yang banyak, tapi anaknya tidak bisa mengelolanya, akhirnya menjadi orang-orang yang fuqara wal masakin pada generasi yang berikutnya. Jadi yang penting di sini adalah ilmu. Ilmu itulah luar biasa, warisan yang diberikan oleh para nabi dan diikuti oleh para ulama. Apabila kita berperan dalam ilmu, apakah kita yang ikut dalam mempelajarinya, apakah kita ikut mengajarkannya, apakah kita ikut menyampaikannya. Kalau sekarang adalah share ya, kita ikut menyebarkannya, ikut mendakwahkannya, ataupun kita ikut bagian secara teknis dalam hal-hal yang terkait dengan masalah media sosial dan lain-lain, maka semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu itu insya Allah. Ada hadis yaitu al ulama umana Allah ala khalqihi, ini derajatnya hasanah, bahwasanya para ulama itu adalah para kepercayaan Allah di atas makhluknya. Jadi para umana adalah orang yang bisa dipercaya, jamak daripada amin. Amin adalah orang yang bisa dipercaya, jamaknya adalah umana. Para ulama adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan kemuliaan yang besar bagi para ulama. Kedudukan mereka dalam agama sangat tinggi dan penting. Ini ada hadis tapi saya belum ngecek ya sejauh mana kesahihannya. Yang ini ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir ini. Anas meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illallah ini, ketika hendak beranjak tidur, ketika mau tidur, maka Allah Ta'ala menciptakan untuknya 70.000 malaikat yang akan selalu memintakan ampunan untuknya sampai hari kiamat. Sekali lagi saya belum ngecek kesahihan hadis ini, tapi saya kira dengan kepakaran Syekh Wahbah Zuhaili ya, tidak main-main dalam menyebutkan sebuah riwayat ya. Jadi kalau memang benar, ini luar biasa ya. Jadi membaca surah Al-Imran 18 ini fadilahnya sangat besar, yaitu Allah akan menciptakan 70.000 malaikat yang selalu memohonkan ampun, yang beristighfar untuknya sampai dengan hari kiamat. Ya, tentunya ini kalau dilaksanakan dengan istiqomah ya. Apabila kita membacanya secara istiqomah, di samping bacaan-bacaan yang sudah biasa kita baca, ayat kursi, ada Al-Kafirun, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka kita tambahkan ini. Sedangkan ayat 19 menyatakan bahwa agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Islam adalah iman kepada Allah dan menaati semua perintahnya. Agama atau risalah yang dibawa oleh semua nabi hanya satu, yaitu Islam. Adapun perselisihan yang terjadi dalam masalah agama muncul dari para pengikut dan pemeluknya dikarenakan perasaan dengki dan sikap dolim di antara mereka. Ayat ini bertujuan untuk mencabut dan menghapus perselisihan di dalam agama dan memerintahkan untuk menjauhi sikap berpecah belah di dalam agama menjadi berbagai kelompok dan aliran. Karena ahli kitab yang berselisih dalam masalah kenabian Nabi Muhammad, sebenarnya mereka mengetahui dengan pasti kebenaran akan kenabian beliau. Perselisihan mereka ini disebabkan sikap dengki mereka dan keinginan untuk meraih dunia. Sebenarnya kitab-kitab suci mereka telah menyatakan kepada mereka tentang sifat-sifat Rasulullah SAW dan kenabian beliau, menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan seluruh makhluk adalah para hambanya. Oleh karena itu wajib bagi orang-orang yang beriman dengan benar untuk menghilangkan perselisihan dan perpecahan dan kembali kepada persatuan dan kesepakatan di antara para pengikut agama dengan meyakini akan keesaan Allah dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah ayat ini dan ayat yang sejenis termasuk bukti serta dalil yang sangat jelas dan nyata bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyatakan akan hal ini, diantaranya adalah firman Allah di surat Al-A'raf 158 dan Al-Furqan ayat 1 ini. Di Al-A'raf ini katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi.
tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian awal Al-Furqan, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar Dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta dalam kitab-kitab hadis lainnya, sebuah hadis mutawatir bahwasanya Rasulullah SAW mengirimkan beberapa surat kepada para raja dan kelompok-kelompok umat manusia, baik Arab maupun non-Arab, ahlu kitab maupun para paganis, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, untuk mengajak mereka kepada Islam. Hal ini demi melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan untuk menyeru seluruh umat manusia kepada Islam. Imam Muslim dan Abdul Razak meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadi." Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di genggamannya, artinya demi Allah. La yasma'u bi ahadin min hadhil ummah. Tidaklah mendengar seseorang di antara umat ini mendengar tentang Nabi Muhammad, Yahudiyun wala Nasraniyun, apakah agama Yahudi ataupun Nasrani, wa mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kemudian dia mati, maka dia tidak beriman kepada risalahku kecuali dia termasuk penduduk neraka. Inilah hadis yang sahih yang menjadi dalil ya bahwasanya yang namanya agama itu yang paling benar Islam ya. Walaupun semua tadi agama Yahudi atau Nasrani adalah samawi ya, dan itu turun dari Allah, turun dari langit, tapi ketika Islam ini sudah dibawa oleh Rasulullah, tidak ada pilihan kecuali harus diterima dan ditinggalkan agama yang lainnya. Umar bin Khattab itu pernah membuka lembaran-lembaran kitab Taurat dan mengaguminya. Maka dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW, "Wahai Umar, demi Allah seandainya Nabi Musa saat ini hidup, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti risalahku." Jadi Islamlah risalah yang wajib untuk diikuti. Kemudian dalam hadis diceritakan, "Bu'itsu ilal ahmar wal aswad." Aku diutus kepada semua umat manusia, baik yang berkulit merah ataupun yang berkulit hitam, semuanya harus masuk Islam. Kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ila nasi amma, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia ya. Ini sebagai dalil ya bahwasanya ketika Nabi Muhammad belum diangkat sebagai rasul, walaupun tadi sudah kita gambarkan ya, ada agama Hanif yang dibawa Nabi Ibrahim, tapi berlakunya untuk kaumnya, untuk lokal. Kemudian diteruskan sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, itu diutus untuk kaumnya. Ketika Nabi Isa sudah diangkat ke langit, maka risalah ini terputus, sehingga ada masa fatrah, masa jeda kekosongan risalah antara diangkatnya Nabi Isa sampai diutus Nabi Muhammad, kurang lebih 600 tahun jeda waktunya, sehingga kejahilian sangat merajalela. Jadi pada saat masa fatrah ini tidak ada taklif, tidak ada pembebanan di sana ya, selama Nabi belum diutus. Jadi siapa yang meninggal dunia pada saat Nabi belum diutus menjadi Rasul, maka di sini masuk dalam masa fatrah. Ketika meninggalnya sudah Nabi diutus, seperti Abu Thalib ya, meninggalnya sesudah Nabi diutus. Abu Jahal, Abu Lahab kan sesudah Nabi diutus, itu beda lagi. Mereka orang-orang lokal semua. Ketika meninggal tidak muslim, maka finnar ya, di neraka. Tapi ketika mereka meninggalnya pada masa fatrah, maka dalam hal ini ghairu mukallaf wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai diutusnya rasul kepada mereka. Jadi sampainya rasul kepada mereka itu adalah syarat pembebanan. Sehingga kalau ada hadis yang dulu sempat jadi polemik ya, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aina abi? Bapakku nanti di mana di akhirat?" Nabi menjawab, "Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu di neraka ya. Itu jawaban beliau. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Sehingga kalau diambil secara tekstual, hadis ini kan seolah-olah memvonis
bapaknya Nabi Abdullah, kemudian ibunya Aminah, masuk di neraka kan gitu ya, menjadi polemik saat itu kan. Nah, jadi ternyata ini tidak kita pahami ya dalam secara tekstual tersurat, tapi ada takwilnya di situ ya. Yang disebut inna abi bukan semata-mata inna abi ayah secara biologis ayah kandung, tapi yang dimaksud adalah inna ammi, sesungguhnya pamanku, yaitu Abu Thalib yang meninggal sesudah Nabi diutus itu. Karena Nabi ketika belum diutus jadi Rasul itu tadi adalah masa fatrah, masa yang kekosongan dari masa risalah. Jadi kalau sekarang ada pedalaman ya, di pedalaman suku misalnya di Papua atau dimanapun yang belum pernah mendengarkan risalah Islam sama sekali, belum ada dai yang diutus ke mereka, akhirnya mereka belum masuk Islam, maka sama statusnya mereka ghairu mukallafin, orang-orang yang tidak mukallaf karena belum mendengarkan Islam. Memang belum ada internet, belum ada surat kabar sampai ke sana. Bagaimana statusnya nanti di akhirat? Ada perbedaan di antara ulama, tapi di antara pendapat adalah mereka akan diberikan ujian susulan, ujian keimanan, yaitu pada yaumul hisab mereka akan diuji apakah menerima risalah Islam ataukah menolak, itu yang menentukan. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.